Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Allegra Alif Rahman. Selanjutnya teman saya. Dengan saya juga Mahatma Diarik. Saya Andika Saputra Rahab. Dan saya Ida Saraswati. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang tentang materi kuliah cyber security. Di sini kami mendapat tema tentang insiden kejadian terjadinya pelanggaran data yang terjadi oleh live data breach. Mungkin di sini saya akan merecall kembali tentang masalah yang terjadi sambil memutar video. Nah, Live Labs adalah penyedia layanan laboratorium dan pengujian diagnostik terbesar di Kanada. Mengalami pelanggaran data yang mempengaruhi 15 juta pelanggan. Pelanggaran ini terjadi akibat serangan cyber pada Oktober 2019. Pelanggaran ini dapat melibatkan informasi pribadi pelanggan yang bisa mencakup nama, alamat, email, login, kata sandi, tanggal lahir, nomor kartu kesehatan, dan tes hasil lab. Lab membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses data tersebut. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari materi ini adalah tentang insiden ini adalah siapa saja yang menjadi korban serangan tersebut. Korban serangan tersebut adalah pelanggan dari klien Live Labs. Jumlah korban diperkirakan hingga 15 juta pelanggan. Pelanggaran yang terjadi adalah melibatkan informasi pelanggan, informasi pribadi yang mencakup nama, alamat, email login, kata sandi, tanggal lahir, nomor kartu kesehatan, dan hasil tes lab. Pertanyaan yang kedua, teknologi apa yang digunakan pada serangan itu? Untuk detail spesifik tentang bagaimana serangan cyber pada Live Labs dilakukan tidak diungkapkan secara publik. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, ada beberapa kemungkinan metode dan teknologi yang mungkin digunakan oleh peretas. Yang pertama itu adalah ransomware. Dalam serangan jenis ini, perangkat lunak digunakan untuk mengenkripsi data pada sistem korban. Selain data dienkripsi, peretas yang melakukan infeksi menjanjikan untuk mendekripsi data tersebut dengan syarat korban membayar tebusan. Live Labs diketahui telah membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Yang kedua, yaitu ada SQL injection. Oke. Dalam SQL injection ini, peretas menggunakan portal publik dari situs web untuk menginfeksi sistem dengan kode-kode jahat. Peretas memasukkan dokumen yang memberikan mereka akses admin ke sistem, lalu mereka masuk dan mengambil apa yang mereka inginkan. Harap dicatat bahwa ini hanyalah kemungkinan metode yang digunakan dan mungkin tidak mencerminkan teknik yang sebenarnya digunakan dalam serangan pada Live Labs. Penyidikan sedang berlangsung untuk menentukan detail lebih lanjut tentang serangan tersebut. Baik, untuk selanjutnya, nomor selanjutnya. Selanjutnya nomor 3, ada kapan serangan terjadi di dalam jaringan atau jelaskan kronologinya. Menurut Gadwet, rumah sakit merupakan sasaran yang relatif mudah karena mereka memiliki daerah serangan yang luas. Sulit untuk mengontrol akses fisik ke peralatan jelasnya, dan banyak perangkat medis menggunakan sistem operasi lama yang sulit diperbarui dan lebih mudah dieksploitasi oleh hacker. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4, siapa atau apa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran adalah rumah sakit, karena mereka banyak menyimpan data-data pribadi dari klien rumah sakit. Itu bisa dijadikan bahan untuk melakukan pemerasan. Pengumuman bahwa Live Labs
Labs pada bulan September 2018. Sistem komputer di 3 rumah sakit di Ontario dilumpuhkan oleh virus ransomware. Begitu. Menyerang dalam kasus ini dan apa yang ingin mereka capai. Motivasi utama penyerang dalam kasus pelanggaran data LifeLabs tampaknya adalah mendapatkan uang tebusan. Menurut beberapa laporan, para peretas tampaknya lebih tertarik pada perusahaan daripada pada data individu itu sendiri. Mereka meretas sistem LifeLabs, mengambil data, dan kemudian meminta tebusan untuk memberikan akses ke data tersebut. Perlu dicatat bahwa meskipun tebusan telah dibayar dan data telah dikembalikan, masih ada resiko bahwa peretas dapat mempertahankan salinan data dan menjualnya di pasar gelap. Oleh karena itu, insiden ini menunjukkan pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan. Dan yang terakhir ada apa akibat atau dampak dari serangan itu. Serangan data breach yang dialami oleh memiliki dampak yang signifikan pribadi pelanggan, yaitu data yang dicuri meliputi informasi pribadi pelanggan seperti nama, alamat email, login, kata sandi, tempat tanggal lahir, nomor kartu kesehatan, dan hasil tes lab. Dan selanjutnya ada potensi penyalahgunaan data, yaitu informasi pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk tujuan penipuan identitas, pencurian keuangan, atau aktivitas kriminal lainnya, mengorbankan privasi dan keamanan pengguna. Dan selanjutnya ada pembayaran uang tebusan atau LifeLabs terpaksa membayar uang tebusan kepada penyerang untuk mendapatkan kembali akses ke data yang dicuri. Ini adalah biaya yang signifikan yang perlu ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada kerugian finansial pelanggan, yaitu pelanggan yang terkena dampak mungkin mengalami kerugian finansial akibat penipuan atau pencurian yang menggunakan informasi yang dicuri dari serangan tersebut. Selanjutnya ada gangguan layanan, yaitu serangan data breach dapat mengakibatkan gangguan dalam layanan yang diberikan oleh LifeLabs kepada pelanggan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas layanan, waktu respons, dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada kerugian reputasi, yaitu LifeLabs mungkin mengalami kerugian reputasi yang signifikan sebagai akibat dari serangan data breach ini. Kehilangan kepercayaan pelanggan dapat berdampak negatif pada citra perusahaan dan bisnisnya. Selanjutnya yang terakhir ada tindakan hukum. Sebuah tindakan class atau class action dimulai setelah serangan cyber ini yang berpotensi menyebabkan biaya hukum tambahan bagi LifeLabs. Meskipun perusahaan membela diri dan menyangkal Tuhan, penyelesaian kasus ini menghasilkan pembayaran kompensasi besar kepada pelanggan yang terkena dampak. Dengan demikian, serangan data breach terhadap LifeLabs tidak hanya memiliki dampak pada privasi dan keamanan data pengguna, tetapi juga keuangan, reputasi, dan layanan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.